Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, sore, pagi, ataupun malam, murid-murid sekalian. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi sistem reproduksi. Nah, materi ini mungkin yang kalian paling tunggu-tunggu ya dari pelajaran biologi. Baik, sebelum kita mulai, tolong diperhatikan gambar berikut ini. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ya, jadi dari ketiga gambar tersebut menunjukkan proses reproduksi yang terjadi pada beberapa hewan. Ada kodok di sana, ada cacing tanah, dan ada kura-kura. Ya, dalam proses reproduksi tersebut membutuhkan dua individu yang berbeda, yaitu jantan dan betina, di mana nanti masing-masing gamet dari jantan dan betina itu akan saling bertemu dan hingga akhirnya akan membentuk generasi yang baru. Maka dari itu, di pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yaitu untuk dapat menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya. Jadi nanti kita akan belajar tentang organ-organ yang menyusun sistem reproduksi dan fungsi dari masing-masing organ tersebut. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah struktur dari organ reproduksi perempuan, ya, organ genitalia perempuan. Bisa dilihat di sini di bagian nomor 1. Ini yang disebut dengan ovarium atau biasa disebut juga dengan indung telur, di mana di ovarium ini sel-sel telur pada betina atau perempuan itu dihasilkan, ya. Jadi setiap bulannya itu akan ada satu sel telur yang akan matang di ovarium lalu dikeluarkan melalui tuba falopi dan seterusnya, baik di kiri dan kanan. Yang kedua, ini ada saluran, ya, setelah dari ovarium. Ini disebut dengan tuba falopi atau oviduct. Dari kata tuba yang artinya tube, tube itu artinya tabung, ya. Dan oviduct, duct itu ductus, ductus itu artinya saluran. Jadi ini merupakan sebuah saluran berbentuk pipa memanjang yang fungsinya adalah tempat untuk fertilisasi terjadi. Yang ketiga ada rahim atau womb atau uterus, ya. Di rahim ini, ya, bagian nomor 3 itu tempat proses perkembangan janin atau embrio. Jadi selama 9 bulan tuh kamu sebelum melahirkan, nah kamu nempel tuh berkembang di rahim ini. Nah, di bagian rahim itu ada bagian terluarnya, ya, ibarat temboknya dari rahim itu disebut dengan endometrium. Dimana kalau kalian menstruasi tiap bulannya yang berupa darah, nah itu adalah hasil peluruhan dari endometrium ini. Lalu bagian nomor 5, ya, ini ada bagian yang menyempit, ya. Bagian yang menyempit di bawah uterus. Nah, ini disebut dengan leher rahim, ya. Jadi leher tuh emang bagiannya agak menyempit, ya. Dari kepala yang agak lebar, badan yang agak lebar, tapi dihubungkan oleh leher. Nah, leher ini kalau di organ genitalia perempuan disebut dengan cervix atau leher rahim. Nah, perempuan lumayan sering ya terkena kanker di bagian leher rahim ini.
Lalu nomor 7, di sini ada bagian yang agak kuning-kuning ya di dalam ovarium. Nah, ini disebut dengan corpus luteum ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih detail tentang corpus luteum. Jadi dia bagian di dalam ovarium ya, yang fungsinya sebagai penghasil hormon progesteron. Di mana hormon progesteron ini itu adalah hormon yang memicu penebalan dinding rahim. Baik, yang kedelapan ini ada infundibulum ya di sini. Nah, ini fungsinya adalah untuk menangkap sel telur yang sudah matang. Lanjut. Nah, tadi sudah yang perempuan, sekarang yang laki-laki. Ya, dimulai dari yang nomor 1, ini adalah penis, alat kopulasi atau alat perkawinan bagi jantan ya. Ya, lalu nomor 2, ini seperti kelereng, ya, ini disebut dengan testis ya, atau buah zakar biasa disebut kalau di Indonesia. Nah, itu adalah aset terpenting dari seorang laki-laki karena di sini tempat dihasilkannya sperma. Kalau nggak ada bisa dibayangkan, ya bisa dikatakan laki-laki tersebut akan mandul, hilang kejantanan ya. Ya, lalu beranjak ke nomor 3, ya ini sebenarnya lanjutan dari testis ya. Jadi seperti saluran yang sangat berkelok-kelok. Ini disebut dengan epididymis. Nah, fungsi dari epididymis ini adalah untuk pematangan sperma. Jadi kalau yang laki-laki ini meraba bagian testisnya ketika menemukan struktur yang agak seperti gajlukan ya, ada yang nonjol sedikit, nah itu bisa dipastikan itu adalah epididymis kalian. Dulu waktu saya melakukan penelitian tentang kualitas sperma dari mencit, nah saya akan mengambil spermanya itu dengan membedah lalu memotong bagian epididymis ini, lalu saya dorong seperti itu ya. Jadi akan keluar spermanya baru diamati di bawah mikroskop. Karena di sini sperma yang sudah matang berada. Nah, lalu ke nomor 4, bagian yang biru-biru ini ya di penis ini disebut dengan corpus spongiosum, dari kata spons, yang berarti kalau keisi air dia akan mengencang, kalau dia nggak berisi air dia akan melemas ya, kopong. Nah, pada laki-laki ketika corpus spongiosum ini terisi oleh aliran darah yang cukup banyak, itu akan menimbulkan ereksi ya. Ereksi tahu lah ya, erek itu artinya tegak. Nah, tinggal dicari saja. And then number 5, setelah dari epididymis lanjut ke saluran yang lurus. Kalau epididymis tadi agak berkelok-kelok ya, coiled. Nah, kalau vas deferens nomor 5 ini saluran lurus saja. Biasanya kalau di program KB ada KB permanen ya, vas deferens ini yang dipotong sehingga sperma yang dihasilkan itu tidak dapat dikeluarkan. Ketika tidak dapat dikeluarkan, itu berarti proses pembuahan itu tidak dapat berlangsung. Baik, yang nomor 6 ini adalah kelenjar Cooper ya di sini. Lalu nomor 7 ini adalah kelenjar prostat. Lalu 8 di bagian sini nih ya, di belakang kantung kemih ya, ada kelenjar juga, tapi namanya dia vesicula seminalis. Nah, nomor 6, 7 dan 8 ini itu menghasilkan cairan yang mensupport sperma untuk bisa survive ketika dia masuk ke dalam organ genitalia perempuan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya.
Nah, yang terakhir nomor 9, ya, ini adalah kantung tempat testis dibungkus ya. Itu adalah skrotum. Nah, ini yang unik ya, ketika kalian dalam kondisi panas ya, yang laki-laki nih, coba dicek kira-kira skrotumnya kayak gimana. Mengendur ya. Nah, kalau lagi dingin, nah gimana? Kebalikannya ya, skrotumnya akan mengencang, jadi akan dekat dengan tubuh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sperma itu untuk bisa dapat tumbuh, dia butuh suhu yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kalau terlalu panas, spermanya akan banyak yang tidak bagus kualitasnya. Begitu pula kalau terlalu dingin. Nah, makanya kalau terlalu panas, suhu tubuh kita kan lebih panas ya di dalam tubuh ya. Maka skrotum akan mengendur sehingga testis akan menjauhi tubuh. Sebaliknya, ketika suhu terlalu dingin, maka skrotum akan mengencang supaya testis akan mendekati tubuh sehingga akan mendapatkan panas yang lebih gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau ada kejadian seperti itu, kalian udah tahu jawabannya. Ya, kita lanjut. Nah, tadi pembagian secara umum ya, organ genitalia baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kita akan bahas sedikit lebih detail lagi. Organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi bagian luar dan bagian dalam, interna dan eksterna ya. Bagian eksterna nanti ada yang namanya labia mayor, labia minor, klitoris, dan himen. Nah, labia mayora ini yang mana sih? Jadi kalau kalian pernah melihat organ genitalia perempuan, itu bagian luar ya, kayak kan kerang gitu ya. Nah, ada katupnya ya. Nah, itu bagian luar yang tebal, banyak lapisan lemak, itu disebut dengan labia mayor. Di bawahnya ada lapisan lagi yang lebih tipis, itu disebut labia minor. Nah, klitoris ini apa? Nah, kalau klitoris ini itu dia ada bagian tonjolan kecil ya di bagian atas. Nah, kalau di laki-laki klitoris ini adalah sebenarnya berkembang menjadi penis ya. Tapi karena proses genetik ya kaitannya dengan kromosom X dan Y, kalau perempuan kan nggak ada kromosom Y ya. Nah, klitoris ini nggak akan berkembang menjadi penis, tapi dia akan tereduksi, mengecil. Jadilah klitoris. Nah, makanya daerah klitoris ini sama seperti penis, secara struktur anatomis, secara sifat pun sama, yaitu dia agak sensitif. Ya, jadi bagian ini sangat-sangat sensitif. And then terakhir ada himen. Himen ini kalau di Indonesia biasa disebut dengan selaput darah ya. Jadi kalau misalkan ada uji keperawanan, nah itu yang dicek himennya sudah sobek atau belum. Jadi kayak selaput tipis plastik gitu ya, bening dan itu sangat rapuh. Nah, kalau misalkan pertama kali melakukan hubungan seksual seorang perempuan, biasa himennya akan terluka dan keluarlah darah. Makanya banyak yang beranggapan bahwa seseorang perempuan dikatakan masih perawan apabila ketika melakukan hubungan seksual pertama kali dia akan berdarah gitu. Nah, benar atau enggaknya, apakah pasti kayak gitu? Nanti kalian bisa cari sendiri informasinya di internet. Ya, tinggal cari saja. Ya, itu ya. Nah, untuk bagian dalam tadi beberapa sudah kita sebutkan, ada ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Nah, ini kalau kita lihat gambar dari samping ya. Ya, kalau kita lihat gambar dari samping.
Nah, ini tadi bagian klitoris ya. Ini yang biru. Ya, jadi ada korpus spongiosumnya juga nih sebenarnya. Cuma kecil ya, nggak berkembang. Jadi seperti itu. Ya, ini organ genitalia perempuan. Nah, ini tadi sudah ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini sedikit penjelasannya. Yang pertama dari tuba Fallopi, ini terdiri dari 3 bagian. Ada infundibulum, yaitu daerah pangkal ya. Jadi bagian dekat dengan ovarium ya. Lalu ampula, ini daerah lengkungan tuba Fallopi, dan isthmus, itu daerah yang berhubungan dengan uterus. Lalu ada himen, tadi sudah, klitoris pun sudah ya, bisa dibaca. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan bahas sedikit spesifik tentang ovarium. Ya, jadi di ovarium ini sel telur dihasilkan. Jadi sel telur yang ini ya, nih. Nah, sel telur ini di dalam ovarium dia berada di dalam sebuah wadah. Wadah yang disebut dengan folikel. Jadi folikel itu di dalamnya ada ovum ya, ada sel telur. Nah, folikel ini ya dia akan mengalami perkembangan ya. Dari yang paling kecil di sini bisa dilihat yaitu folikel primordial. Nah, nanti akan berkembang menjadi folikel primer ya. Mulai membesar lalu akan berkembang kembali menjadi folikel sekunder hingga dia akan matang menjadi folikel the graft. Oke. Jadi folikel the graft. Nah, ketika matang ini sel telur siap dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran sel telur dari folikel itu disebut dengan ovulasi. Nah, untuk perkembangan folikel ini dari primordial, primer, sekunder sampai the graft itu dia butuh hormon namanya FSH ya. FSH, singkatan dari follicle stimulating hormone ya. Nah, untuk proses ovulasi ini nomor 1 ya, perkembangan folikel. Untuk proses ovulasi dia juga butuh hormon. Nah, hormonnya beda, namanya LH, luteinizing hormone ya. Nah, lalu ketika sel telur sudah dikeluarkan, nah jadilah si folikel itu kosong, ibarat kacang yang sudah ditinggalkan isinya ya. Nah, cangkangnya kacang ini dia akan berkembang menjadi corpus luteum ya, menjadi corpus luteum, di mana corpus luteum ini dia akan menghasilkan hormon yang namanya progesteron ya. Karena asumsinya sel telur ini setelah dikeluarkan akan dibuahi oleh sperma dan dia akan nempel di uterus. Nah, supaya nempelnya kuat ya, uterus itu harus dipertebal, yaitu dengan bantuan hormon progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum. Bisa dipahami ya? Jadi terkait tuh ya. Jadi sebelum ditempeli dia udah dipersiapkan supaya tebal. Nah, tapi corpus luteum ini dia punya masa expired ya. Jadi dia dalam waktu beberapa hari ya dia akan mengalami degenerasi. Dia akan berubah menjadi corpus albicans. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah organ reproduksi pria. Ini terdiri dari testis,
tempat produksinya sperma. Lalu kalau sudah diproduksi akan dikeluarkan melalui saluran pengeluaran. Nah, saluran pengeluaran ini terdiri dari epididymis dan vas deferens. Dan yang ketiga ada kelenjar aksesoris, yaitu kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan yang memberikan support system kepada sperma untuk bisa survive ketika masuk ke dalam organ genitalia perempuan. Ya, ini tadi sudah ya bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki. Ini dari samping. Nah, ini tadi klitoris mirip ya, strukturnya seperti penis. Ada corpus spongiosumnya. Nah, ini kalau ini terisi oleh darah, ya, dia akan tegang atau ereksi. Oke, ya. Nah, ini tadi penjelasannya. Kelenjar aksesoris, prostat, Cowper, dan vesicula seminalis, dia menghasilkan cairan putih kental dan bercampur dengan sperma dan akan membentuk semen ya. Jadi sperma dan semen itu berbeda. Kalau sperma itu pure adalah bibit dari laki-laki yang ketika bertemu sel telur akan menjadi anak. Tapi kalau udah semen, ya, semen itu berarti campuran antara sperma dan cairan dari kelenjar aksesoris ini. Jadi ketika laki-laki ejakulasi, dia mengeluarkan secara keseluruhan itu mengeluarkan semen namanya. And then yang kedua, epididymis, dia fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara hingga sperma tersebut bisa matang. Lalu sperma diproduksi di dalam testis, lebih spesifik lagi di dalam tubulus seminiferus. Lalu di dalam tubulus seminiferus kita akan menemukan yang namanya sel Sertoli. Sel Sertoli ini fungsinya untuk memberikan sel sperma makanan. Dan sel Leydig yang fungsinya untuk menghasilkan testosteron. Di mana testosteron ini fungsinya adalah untuk menghasilkan atau menimbulkan ciri-ciri kelamin sekunder, kumis, jenggot, jakun, dan tentunya untuk perkembangan sel sperma. Ya, mungkin untuk kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut kembali di pembahasan berikutnya tentang organ reproduksi. Ya, mudah-mudahan dipahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.